Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini, sehingga channel ini masih berkembang dan bertahan di YouTube sampai detik ini, memberikan sedikit edukasi dan arahan buat teman-teman semuanya ya. Oke, hari ini yang mau kita bahas adalah kasus pinjol tenggelam akibat afiliator dan jenis-jenis kripto, permainan trading, gaya-gaya forex. Karena saya perhatikan OJK lebih melirik kasus-kasus yang viral dahulu gitu loh, baru munculnya pahlawan-pahlawan kesiangan itu menyatakan ini ilegal, ini enggak pak, baru muncul ya. Sementara kasus pinjol dari dahulu banget ya, kasusnya ya gitu-gitu aja. Berapa banyak korban pinjaman online yang tidak digubris sama sekali oleh OJK gitu loh ya. Yang digubris itu cuman kasus ilegalnya aja, kasus legal tidak pernah digubris ya. Jadi seakan-akan OJK di posisi ini selalu membenarkan satu tindakan yang dilakukan oleh pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya, walaupun itu pinjol itu melakukan caci maki dari sistem penagihannya, menerapkan bunga yang cukup tinggi, denda sesuka hati, tapi seakan OJK membenarkan hal itu gitu loh, karena izinnya sudah dikeluarkan ya, dan kasusnya pun tidak viral ya. Saya cuman itu aja, kalau saya pribadi saya cukup prihatin dalam hal ini ya, walaupun itu korban trading, oke, saya cukup prihatin. Jenis-jenis afiliator, oke, karena memang banyak mereka-mereka itu yang menggait para teman-teman ini, khususnya kita yang berada di kelas bawah ya. Mungkin kalau kelas atas mereka lebih bisa berpikir dan wawasan mereka lebih luas, orang-orang di sekitar bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kita yang di bawah, apalagi kita yang saat ini memang kekurangan banget dari segi uang, tak jarang kita nyemplung ke dalam dunia itu. Bahkan kemarin saya bahas videonya, ada orang yang sengaja minjam pinjol buat top up di binomo dan binary option ya. Dan sekarang saya lihat ada juga orang satu Sumatera lah sama saya ya, bukan berarti dia satu kampung, tidak, tapi satu Sumatera sama saya, yang dulunya setiap hari pamer kekayaan, pamer duit, pamer dia trading, pamer dia dapat uang segini, habis itu munculin link binomo, munculin link binary option, sekarang sudah hilang ya, sudah hilang. Tapi saya tidak membahas soal itu. Yang saya bahas, kenapa saya hanya mempunyai media yang kecil sehingga tidak bisa untuk memviralkan sesuatu gitu. Sementara untuk sesuatu masalah yang akan ditanggapi oleh pemerintah kita adalah sesuatu yang harus viral dulu ya, baru bisa ditanggapi. Sementara masalah pinjol ini 2017, 18, 19, 20, 21, 22 sekarang, 5 tahun yang sudah ada masalah pinjol, tapi tidak dibenahi dari sistemnya. Yang paling buruk dari pinjol adalah sistem penagihan ya. Yang lebih buruk lagi dari lembaga adalah sistem laporan tidak ditanggapi, ini OJK ini ya. Itu paling terburuk banget itu. Setiap hari memamerkan nomor link pengaduan ya. Habis itu aturan demi aturan yang diupdate melalui media sosial mereka ya. Giliran ada orang komentar, bagaimana ini dengan kasus ini? Oh, kalau ada misalnya pengaduan dan pertanyaan, silahkan masuk ke 157 157. Itu jawaban yang selalu Anda terima kalau Anda mengkomentari OJK via Instagram ya. Jadi bagaimana harusnya Bang? Harusnya kasus pinjaman online baru akan ditanggapi viral dulu ya. Kayak mana kita memviralkannya Bang? Ini saya bingung. Kalau saya suruh lagi orang untuk loncat dari gedung harus mati dulu baru viral, kan nggak mungkin, mustahil. Kalau dulu-dulu kan kita lihat ada yang loncat dari gedung, ada yang ini. Kalau saya rasa hari ini gini aja, kalau memang tidak ada tanggapan dari OJK, kita aja yang ngambil kesimpulan. Kembali ke diri Anda masing-masing, stop membayar pinjol secara online. Kalau untuk ilegal, berhenti semuanya untuk membayar ya. Kayak gitu aja lagi, karena kita kekurangan solusi saat ini. Kita tidak mendapatkan lirikan yang pasti dari pemerintah kita. Jadi kalau teman-teman, dipulangin kepada kemampuan Anda semuanya. Jangan tanyakan lagi, Bang, DC ini ada di sini nggak? DC ini ada di sini nggak? Kalau saya gagal akan diproses ke sini nggak? Kalau saya tidak mampu akan begini nggak? Bagaimana dengan BI checking? Bagaimana dengan bunga? Jangan tanyain itu lagi. Kalau tidak mampu, berhenti membayar. Itu aja, kita garis besarin aja. Tidak mampu, berhenti berbayar.
Sepakat nggak Anda semuanya gitu loh. Jangan satu-satu. Ini yang satu berhenti, yang satu bayar. Ya. Ini pinjol masih menjamur sampai detik ini karena masih banyaknya transaksi pihak online. Ya. Masih banyak orang yang memperpanjang, masih banyak orang yang mencicil, sehingga pinjol masih bertahan sampai detik ini. Ya. Walaupun detik-detik ini beberapa hari ini kasus pinjol tertimbun gara kasus trader, kasus trading, tapi bukan berarti orang yang bermasalah dengan pinjol juga akan melupakan hal itu, tidak. Justru setiap hari saya mendapatkan email, diteror, diancam, dicaci maki. Nanti setelah video ini tayang, saya juga akan menemukan di kolom komentar, bagaimana Bang, apakah daerah saya akan ada pinjol ini? Apakah ada petugas lapangan? Apakah saya akan diproses ke jalur hukum? Apakah bunga dan denda terus membengkak? Kembaliin ke kemampuan Anda. Ya, kembali ke kemampuan Anda aja. Gak usah kita panjang-panjang lebar. Anda mampu bayarkan, tidak mampu stop sekarang juga. Ya, kayak gitu kalau memang Anda mau keluar dari jeratan setan pinjaman online. Kalau Anda mengandalkan solusi dari pemerintah, tidak akan Anda temukan. Ya. Kenapa? Karena OJK selalu nyampaikan kalau semua yang telah terverifikasi silahkan pinjam di situ. Yang telah terdaftar silahkan pinjam di situ. Seakan-akan OJK telah membenarkan apapun yang terjadi dari pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya itu sudah legal semuanya. Jadi Anda mau ngadu kemana lagi? Kayak FPI nggak akan ditanggapi. FPI dibentuk oleh OJK. Ya, makanya kembali ke tingkat kemampuan Anda masing-masing. Saya tahu Anda yang masuk ke dalam channel saya adalah Anda yang sudah tidak mampu bayar, sudah tidak mempunyai kekuatan finansial untuk melanjutkan pembayaran kredit Anda. Sekarang kembali kepada Anda. Anda mau berhenti sekarang atau tunggu hancur dulu, itu kembali ke diri Anda masing-masing. Ya, kalau saya lebih menyarankan kalau Anda tidak mampu bayar, tidak usah pikirkan yang aneh-aneh. Ya, mau Anda di penjara, mau Anda didatang ke rumah, mau Anda ini. Banyak pemikiran yang aneh-aneh muncul dari pikiran Anda. Itu semuanya bagian dari rasa takut ya, yang selalu diputarkan di kepala Anda. Sebenarnya faktanya Anda hari ini cuma tidak mampu karena duit tidak ada. Jadi tidak ada permasalahan yang lain. Ya, saya selalu sampaikan risiko yang terberat telat bayar pinjol atau gagal bayar pinjol, BI checking. Tidak ada di luar itu, jangan diarahkan kemana-mana. Karena pikiran ini sangat kejam ini untuk mengarahkan orang memikirkan sesuatu yang tidak harusnya mereka pikirkan. Ini dari teman-teman semuanya, tolong lebih maksimal lagi memikirkan sesuatu yang tidak merugikan diri Anda sendiri. Ya, saya cuma mengingatin itu aja, sisanya kembali kepada Anda aja. Ya. Jadi, kalau saat ini kasus-kasus pinjol tidak dilirik oleh OJK, sementara yang viral juga tidak ada, ya oke. Kembali ke inisiatif kita masing-masing. Kalau saya menyarankan stop membayar online apapun itu yang terjadi. Kapan perlu ganti nomor Anda, hapus WA Anda, reset APK setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Utang selesai. Ya, tinggal Anda benahi diri Anda, kumpulkan uang Anda, suatu saat Anda mempunyai rezeki, selesaikan permasalahan Anda dengan menegosiasi pokok yang Anda terima. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang ingin berdiskusi dan konsultasi dengan saya atau dari tim-tim juga, Anda boleh masuk. Di bawah video ini ada tombol bergabung, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WA, ada linknya di dalam komunitas langganan. Ya,